bulan yang lalu itu kita sudah mempelajari bahwa sejak semula Tuhan itu sudah memilih orang-orang di dunia ini. Even before sebelum dunia ini dijadikan olehnya. Dan kita, mereka yang dipanggil itu dikuduskan, diberikan berkat-berkat ilahi yang luar biasa. Mereka itu dijadikan anak-anak Allah, malah diberikan kesempatan untuk dibangkitkan dari keadaan mereka yang hidup di dunia gelap. Dengan perkataan lain, keselamatan sudah diberikan oleh Tuhan. Nah, minggu ini atau hari ini kita akan mempelajari terusnya dari hal itu. Kalau kita lihat dari bahan pembacaan, kita boleh berpikir, kenapa sih Rasul Paulus itu mau mendoakan jemaat di Efesus? Jemaat Efesus itu apa? Apa sebenarnya dari jemaat Efesus itu yang patut kita hargai? Ada yang bisa menjawab? Iman mereka. Iman mereka luar biasa. Nah, bagaimana kita sebenarnya dapat iman? Anyone? Jangan enggak aja dong. Dari pendengaran. Dari pendengaran. Apa firman Tuhan. Dari mengucapkan. Dari pelajaran, dari pendengaran, dari ayat 15. Mulai dari ayat 15 sampai ke 23. Terus sesudah itu kita juga membaca di situ Rasul Paulus mendoakan jemaat Efesus dan meminta kepada Tuhan Allah. Apa yang diminta oleh Rasul Paulus untuk jemaat di Efesus? Alvin bisa berikan jawabannya, Alvin? Ya, supaya kita tidak hanya menggunakan, tapi kita akan memakai mata hati kita untuk mengerti akan firman Tuhan, supaya kita hidup di dalam kepenuhan dan penguasaan Roh Kudus. Amin. Dan di samping hikmat roh hikmat yang diberikan, apalagi yang diberikan, yang didoakan Rasul Paulus untuk jemaat di Efesus? Bisa jawab? Ya, bisa, Shana, please. Ya. Semoga karunia dan damai sejahtera dari Allah menyertai jemaat di Efesus. Tapi yang penting juga bukan itu, karena apakah kita kenal Tuhan? Apakah jemaat di Efesus kenal Tuhan? Apakah semua jemaat di Efesus kenal Tuhan? Ada yang bisa jawab? Saya boleh menjawab? Ya, Bocah Ana. Ya. Saya kira pembicaraan yang lalu sebelum Paul pray, right? Sebelum, ya, tapi kali ini ya kita meneruskan. Katanya kali ini mau dibicarakan soal prayer, Paul pray. Ya. I thought today banyak hal yang sebetulnya saya mau bertanya. Oh, oke. Jadi soal yang masih ada di sini. Soal yang lalu itu saya kurang mengerti tentang hubungan penciptaan, creation dengan adanya Christ. Sebetulnya yang saya mau tanyakan itu. Jadi di sini disebut sejak permulaan Kristus sudah ikut di situ. By giving of very spirit. Even before the world was made, God has already chosen us to be His through our union with Christ. Yes. Jadi itu saya pikirkan. Jadi sejak di sini lagi disebut juga tentang banyak soal grace sebetulnya yang dibicarakan last week.
soal grace. Ya, Ya, we're itu going to banyak yang dibicarakan. Tapi saya juga mau tanya sebetulnya yang sudah ada sejak ini. Together everything in heaven and on earth with Christ as head. Jadi all things are done according to the decision. Yang ayat 11 yang lalu, all things are done according to God's plan and decision, and God chose us to be His own people in union with Christ because of His own purpose, based on what He had decided from the very beginning. Jadi ayat yang ke 11 sebetulnya. Yeah, that was the last. The last week itu ayat yang ke-11 sebetulnya yang saya mau tanyakan. Yeah, that is a question that you can pose to Pastor Liu. Jadi intimasi dengan Tuhan diwajibkan di dalam pengenalan. Ada yang setuju atau tidak? Ya. Siapa yang setuju? Setuju banget. Ya. Setuju banget. Mau tambah? Ada penambahan? Ya. Ya, Saya mau silakan. tambah. Oke. Jadi tadi intinya doa itu untuk memberikan kepadamu roh hikmat dan wahyu, yaitu untuk mengenal Dia dengan benar, supaya Ia menjadikan mata hatimu terang, agar kamu mengerti pengharapan apakah yang terkandung di dalam panggilan Tuhan. Benar. Betapa kayanya kemuliaan bagi bagian yang ditentukannya bagi orang-orang kudus. Dan betapa hebat kuasanya juga bagi kita yang percaya, sesuai dengan kekuatan kuasanya. Oke. Kita akan berhenti dengan sesuai dengan betapa dahsyatnya kuasa Tuhan. Nah, kuasa Tuhan yang dahsyat ini telah membangkitkan Kristus dari kematian. Betul? Betul. Mengapa? Apakah itu dapat kita terapkan kepada diri kita sendiri? Jangan diganti terus. Apa udah berangkat? Apa itu artinya orang bisa mati karena dosa? Apa artinya mati karena dosa? Coba Saudara Tirta bisa jawab. Ya, artinya upah dosa itu maut, ya kan? Kalau kita berbuat dosa, mati di dalam Tuhan. Gitu. Mati di dalam Tuhan. Bisa diterangkan, dibeberkan dengan lebih panjang lagi? Mengapa kita bisa begitu keadaan kita? Bahwa kita bisa mati karena dosa kita. Siapa yang kita ikuti? Justru itu, kalau kita berdosa, ya kita itu mati di dalam Tuhan maksudnya. Ya, jadi kita nggak ada kehidupan di dalam Tuhan. Oke. Jadi kita ya bukan mengikuti Tuhan. Kalau kita di dalam dosa, ya kita melakukan dosa itu kita tidak melakukan apa yang Tuhan inginkan kita lakukan. Jadi kita memang yang saya tunggu. Makanya kita itu istilahnya mati dianggapnya, bukannya hidup kita. Kita mati. Walaupun fisik kita hidup, tapi kita mati sebenarnya. Roh kita yang mati di dalam Tuhan. Karena kita tidak mengikuti apa yang Tuhan inginkan gitu. Jadi yang kita ikuti adalah di luar Tuhan, ya. Yaitu segala apa yang di luar Tuhan. Betul. Jadi sebenarnya apakah kematian Tuhan Yesus itu adalah suatu karunia yang diberikan Tuhan kepada kita? Ya, betul. Betul. Nah, sekarang mari kita bicarakan itu. What is grace? Apa itu kasih karunia? Pelajaran ini untuk saya adalah lebih mengenai soal grace. Dan saya ingin mohon kepada Anda semuanya untuk berikan saya contoh saya minta waktu saya berikan ini
adalah mengenai pertanyaan nomor 3 itu grafik hidup sebelum kenal Kristus dan hidup sesudah kenal Kristus. Gina, boleh saya jawab? Bisa? Ya. Sebelum mengenal Kristus, garis hidup kita itu ada di bawah. Tapi setelah mengenal Kristus, cara hidup kita bisa naik karena kita memahami apa yang Tuhan inginkan. Jadi dari bawah pelan-pelan naik, itu grafiknya. Mengapa Anda ada di bawah? Bukankah Anda sudah dipilih? Sebelum saya dipilih oleh Tuhan, saya ada di bawah. Ya. Sekarang setelah saya dipilih oleh Tuhan, grafiknya perlahan-lahan naik. Dengan membaca Bible, mendengarkan firman Tuhan, dan sebagainya. Jadi dengan usaha Anda, jadi Anda bisa dapat naik sendiri. Pelan-pelan. Pelan-pelan. Ya. Ada pendapat lain? Saya kira tidak hanya dengan grace. Hanya dengan kasih karunia Tuhanlah yang mengangkat kita kembali serta mengajar kita untuk hidup dalam kasih. Halo. Saya kira itu yang disebut grace. Ya. The grace of Hanya God. karena adanya grace dari Tuhan itulah maka kita ini terangkat. Anak angkat Tuhan. Betul. Betul. Nah, sekarang, kenapa kita sekarang memperbincangkan seperti contoh yang diberikan oleh Alwin, kita memperbincangkan hak saya loh itu. Kenapa kamu bisa bicara jelek mengenai saya? Itu semua datang dari dunia. Betul. Dari dunia. Siapa ada di dunia ini? Yang ada di dunia adalah air yang besar itu. Di dalam hati kita, next di to dalam I. Next karena to dari sejak kita lahir dibesarkan, ya kita tuh selalu melihat apa yang saya bisa dapat, apa untung saya. Sedangkan Tuhan yang inginkan adalah apa yang kita bisa beri, bukan apa yang kita bisa dapat. Oke, let me ask you. Grace itu diberikan oleh Tuhan kapan? Kapan Tuhan berikan grace? Pada saat kita masih di dalam perut, Tuhan sudah memberikan kita grace. Oke. What is the right thing to say about grace? Inga? Oh enggak, saya sangka saya kasih nanti suara saya terus. Ya, kalau saya lihat tuh grace itu emang pemberian Tuhan secara cuma-cuma kepada kita. Juga selain pemberian, juga kemampuan yang Tuhan berikan, kemampuan ilahi, supaya kita dapat hidup sesuai dengan rencana Tuhan yang kita tidak dapat capai dengan kemampuan kita sendiri. Ya. Nah, untuk grace itu, seperti yang tadi dibilang di 2 dan 8, itu kita perolehnya dengan bukan dengan kekuatan kita, tetapi dengan iman kita. Makanya kok di 2:8 kan dibilang, karena kasih karunia itu bagian Tuhan, kita memperoleh keselamatan oleh iman kita, itu bagian kita. Dan ini kita bisa lihat dengan jelas di Roma 5 ayat 2. Saya bacakan di Roma 5 ayat 2 yang berkata, oleh Dia kita juga beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia. Jadi sebetulnya kalau kita baca Bible di mana-mana itu tujuannya sama. Jadi di Roma dikatakan untuk memperoleh kasih karunia jalan masuknya itu iman. Sekarang di sini keselamatan kasih karunia dan dengan iman. Dan tadi yang saya katakan, orang suka ngeliat kasih karunia, oh enak, kita dapat karunia, dapat semua. Tapi sebetulnya kasih karunia itu, coba sekarang saya baca ya satu ya, dari 1 Petrus, untuk melekin saudara ya, 1 Petrus 19.
Di sini dikatakan, sebab adalah kasih karunia jika seorang karena sadar akan kehendak Allah menanggung penderitaan yang tidak harus ia tanggung. Jadi di sini kasih karunia itu bukan yang orang sering mikir tuh, kok kasih karunia tuh berkat, oh boleh dosa, nggak apa-apa, Tuhan sudah ngampuni asal kita percaya. No, di sini dengan jelas dibilang kasih karunia itu adalah penderitaan yang tidak harus kita tanggung karena kita melakukan kehendak Allah. Jadi kasih karunia itu nggak cuma berkat-berkat aja. Jadi yang saya katakan kemampuan, jadi bukan berarti kasih karunia itu mengizinkan kita untuk berdosa, tetapi menjauhkan kita, membebaskan kita dari dosa. Jadi ada yang mengatakan bahwa apa itu kasih karunia itu bukan an excuse ya for a sloppy life, but to overcome. Jadi menjadi kita berkemenangan. Dan kasih karunia itu sudah ada sejak kasih karunia di Bible tuh ditulis pertama kali tuh di Kejadian 6 ayat 8. Ya, itu jadi bukan kasih karunia itu sesudah Yesus mati lah baru kita dapat kasih karunia. Itu sudah ada dari Kejadian 6 ayat 8 udah ditulis karunia. Nah, ini saya cuma mau ngomong sedikit aja ya, tambah lagi. Di sini dikatakan ya, Genesis 6 ayat 8. Tetapi Nuh mendapat kasih karunia di mata Tuhan. Jadi Nuh tuh sudah mendapat kasih karunia. Sesudah dia mendapat kasih karunia baru dikatakan Nuh adalah seorang yang benar dan tidak bercela di antara orang sezamannya. Dan Nuh itu hidup bergaul dengan Allah. Ya, jadi bukan karena dia itu tidak bercela dan benar, maka Tuhan memberikan kasih karunia, bukan. Tapi kebalikannya, karena kasih karunia dia bisa hidup benar dan tidak bercela. Tuhan memberi kemampuan untuk itu. Dan yang tadi dikatakan juga, semua ini juga yang penting bahwa dia bergaul dengan Allah, yang seperti tadi Tina katakan ya, bahwa pengenalan akan Tuhan, bukan pengetahuan akan Tuhan, tapi pengenalan akan Tuhan, itu yang paling penting. Ya, saya cuma segitu aja dulu lah. Hans, any comments, Hans? Singkatnya itu, kasih karunia itu adalah pemberian Tuhan yang cuma-cuma, bukan usaha kita, tetapi karena iman kita kepada Tuhan. Oke. Jadi bukan usaha, wah saya mau berbuat ini supaya Tuhan senang sama saya supaya ini. Tapi diberikan cuma-cuma karena kasihnya kepada kita. Dan bukan usaha kita, tapi harus dengan iman. Kita percaya akan firman-Nya semua dan itu. Jadi singkatnya begitulah kasih karunia itu. Oke, karena pertanyaan ini sering ditanyakan oleh banyak semua orang lah, soal kasih, soal grace, anugerah, soal pengampunan. Terus selama saya mendengarkan tadi pembicaraan ini, saya ingin juga menyampaikan mungkin yang bisa berguna bagi kita semua, bukan kalian tapi terutama saya juga. Ingatnya begini saja, kita kembalikan semua itu yang paling sederhana. Nomor satu yang sering kita tidak bisa lupa apa? John 3:16 itu berkata, demikianlah Allah mengasihi isi dunia ini sehingga dikaruniakanlah anaknya yang tunggal, sehingga barang siapa yang percaya akan Dia akan dapat hidup kekal. Nah, saya bahas cuma beberapa poin saja dari kata-kata ini. Demikianlah Allah mengasihi isi dunia. Kasih Allah itu luar biasa. Sehingga dikaruniakan itu apa? By His grace. Kita tidak perlu bayar apa-apa. Karena sudah dibayar oleh Tuhan sendiri, yaitu Tuhan Yesus sendiri di kayu salib. Sehingga barang siapa yang percaya, di sini masuknya iman. Iman kita. Karena kita sering mendengarkan ayat ini terlalu sering ya, sehingga rasanya ngomong itu seperti
otomatis atau licin begitu. Terus cepat sekali. God so loved the world, so he gave his only begotten Son. Nah, tapi kalau kita perinci satu persatu, kita baru tahu apa artinya grace, apa artinya pengorbanan Tuhan Yesus yang kita tidak usah bayar lagi dan semuanya. Ya, saya cuma mau kasih coba kita renungkan masing-masing. Jika kita tidak mudah lupa, kita cuma pikir, waduh ya, tadi kok perbuatan begitu. Tetapi terus ada sih di dalam Roh Kudus berkata, sudahlah, kamu ingat, asal jangan diulang lagi atau apa. Ampuni, jalan terus atau apa. That is grace yang tidak terasa. Bukan grace itu cuma memang seperti tadi disinggung sedikit loh. Bukan materi-materi saja atau berkat yang enak-enak atau apa. Tapi dalam segala hal itu, kalau Tuhan memberikan kesempatan kita untuk keluar dari apa yang kita hadapi bersama Dia, that is grace menurut saya. Amin. Apakah saya, I think dalam perjalanan kita untuk mengerti the love of God, His grace, kita juga harus mengerti the desire of God, the longing of God untuk melihat anak-anaknya ini melakukan what He wants. Jadi saya tadi Ega kasih contoh yang baik sekali mengenai Nabi Nuh, mengenai grace. Actually di kitab Perjanjian Lama itu banyak sekali yang kita belajar. Baru-baru ini saya itu belajar mengenai Yakub ya, Jacob, dan istrinya yang pertama yaitu si Leah. Itu juga mendapat grace dari Tuhan. Demikian Rachel, karena dia tuh sebenarnya enggak subur, jadi tidak mempunyai anak. Tapi karena hatinya sudah benar menghadap kepada Tuhan karena beriman, dia juga mendapat grace. Jadi, apakah bisa kita katakan bahwa grace itu it comes with gladness, but it also comes with suffering for the good of the Lord. Karena menurut saya grace itu adalah God-centered, adalah fokusnya itu adalah Tuhan. Aktivitas yang dilakukan adalah semua aktivitas Tuhan. Yes. Kita harus respons saja. Tuhan itu hanya mau kita itu meresponi. Meeting. Sun Leong, are you there, Sun Leong? Yeah. Yeah, can you give us a little bit more? Karena I want people to understand it. Karena kalau udah ada understanding itu lebih gampang gitu rasanya untuk feel it better. Ya tadi Inga Mahan sudah bicara tentang grace itu sebetulnya udah mencakup cukup. Cuman yang mau saya tambahkan adalah grace itu adalah sebetulnya empowerment dari Tuhan yang membuat kita bisa melakukan keinginan Tuhan. Yes. It's God's power in us yang Tuhan berikan pada kita, di mana kita bisa melakukan apa yang Tuhan maukan. That's God's grace kepada kita. Jadi kekuatan itu bukan dari kita, tapi kekuatan dari Tuhan yang membuat kita bisa. Ya, menumpukan. Ya benar. Ya. Jadi I hope everybody gets it. Yes, benar. I hope karena the power of resurrection, the power of his power is so dahsyat ya, begitu dahsyat. Yes. Segala macam itu bisa dan dia memperdayakan kita itu diberi daya, kebisaan untuk melakukan hal itu. Amen. Itu dia. Amen, betul. Karena kalau kita harus menjalankan sendiri kita nggak bisa kan? Jadi saya mau tambah sebentar. Oke. Boleh? Ya. Kasih orang lain. Boleh saya tambah sebentar? Saya kira jadi yang paling penting dan singkat mengenai apa yang seharusnya
sudah terjadi kalau Tuhan sudah berikan kita karunia adalah bahwa kita melakukan pekerjaan baik. Itu di ayat 10. Ya. Yang sudah sebetulnya dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Jadi itulah menurut saya juga yang penting sekali mengapa Tuhan berikan kita kasih karunia. Adalah untuk melakukan pekerjaan baik. Dan ia akan mau bahwa kita hidup di dalam itu. That's why that is demanded from us, melakukan pekerjaan baik. Jadi dengan pendek ya, dengan singkat, sebenarnya kita itu hidup di dalam kegelapan. Kita itu sebenarnya mati karena kita punya disobedience. Kita itu tidak patuh. Kita itu nggak taat kepada Tuhan. Dan kita tuh sering melakukan hal-hal yang mengikuti kedagingan kita lah. Sehingga, menurut saya ini adalah we have to be so thankful. Kita itu harus begitu bersyukur, terima kasih. Berterima kasih kepada Tuhan karena kepenuhan daripada Roh Kudus dan Tuhan Yesus yang sudah diberikan kepada kita, sehingga kita ini saat ini bisa kayak begini. Kita bisa sama-sama menggali untuk mengerti, untuk kenal akan Tuhan kita. Karena tanpa Dia kita tidak dapat. Lost. Ya, kita itu totally lost di dunia ini. Oke, sekarang itu saya itu jadi kepengen tahu mengenai Ana punya itu pertanyaan mengenai Efesus 1 ayat yang ke-11. Sebelumnya boleh nggak saya tambah? Boleh Hana, silakan. Iya, itu jadi di dalam 1 Petrus pasal 2 ayat yang ke-10 ini sangat penting sekali. Yang terakhir, yang tadi Pak David bilang di situ, ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Itu kalimat yang terakhir. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Jadi kita kan sebagai orang percaya yang sudah diselamatkan oleh Tuhan melalui grace by grace. Dan kita sudah menerima Roh Kudus, right? Kita sudah menerima Roh Kudus dan kita sudah jadi Roh Kudus adalah pribadi yang ketiga dalam Tritunggal itu yang tinggal di dalam orang yang percaya, ya. Jadi orang percaya itu dia pasti berbuah karena karya Roh Kudus. Jadi kalau kita udah terima grace, keselamatan itu, kita harus mengerjakan keselamatan kita. Dalam arti kita harus hidup di dalam keselamatan itu, yaitu menghasilkan buah. Nah, kalau seseorang mengaku dirinya seorang Kristen, ya, I'm a Christian gitu. Tapi kalau orang tersebut kita tidak ada buahnya, kita harus introspeksi diri kita sendiri. We have to introspeksi our heart. Jangan-jangan kita belum lahir baru. Setiap orang yang lahir baru itu pasti ada buah-buahnya yang hidup di dalamnya. Orang bisa melihat, oh orang ini sudah menghasilkan. Jadi kita ada buah-buahnya. Jadi introspeksi diri kita sendiri. Apakah kita sudah hidup di dalam Tuhan? Dan mari kita berbuah karena kita untuk menyenangkan hati Tuhan. Itu aja yang saya mau tambah. Thank you, that is wonderful, Hana. Thank you very much. Jadi saya itu benar-benar kepingin menjawab pertanyaan Ana dari Efesus 1 ayat yang ke-11. Sebenarnya itu adalah rangkuman daripada lihat di Old One. Anak saya ini anak saya. Ya. Karena itu disebut di situ. Aku katakan di dalam Kristus, karena
di dalam Dialah kami mendapat bagian yang dijanjikan. Kami yang dari semula ditentukan untuk menerima bagian itu sesuai dengan maksud Allah yang di dalam segala sesuatu bekerja menurut keputusan kehendak-Nya. Supaya kami yang sebelumnya telah menaruh harapan kepada Kristus boleh menjadi puji-pujian bagi kemuliaan-Nya. Bukankah itu adalah that is actually the reward. We became the reward for the Lord. Bentar sini, mana sih Pak? Dalam dia lagi. Ephesians 1. Bentar, yang itu saya, anak saya. Ini Pak, ini bisa dengar? Ya, dengar. Dengar ya. Ini bahasanya lain sekali loh. Jadi tentang ini. Efesius 1 ayat 11. 11 yang last time ya. Efesius 1 11 toh. Ya. Ini kalau bahasa Inggrisnya itu ya, all things are done according to God's plan and decision. And God chose us to be His own people in union with Christ because of His own purpose. Ini jadi God yang bilang ya. Is that Ephesians 1? Yeah. 11? Itu mamanya. Mine, I read furthermore because Ephesians 1 yang last week ini ya, yang saya tanya. Ephesians 1 verse 11. Yang ini di bahasa Indonesia nggak ada Christ-nya. Bentar. Coba. Bahasa Indonesianya. Ada di dalam. Sebentar ya, ini bahasa Indonesia mana ini? Di dalam, aku katakan dalam Kristus, karena di dalam Dialah kami mendapat bagian yang dijanjikan. Ini lebih bisa diterima bahasa Indonesianya. Bahasa Indonesianya lebih bisa diterima. Jadi sudah mengerti sekarang, Ana? Iya, sudah mengerti. Cuma permulaannya sekali ini juga from the beginning. Every time dibilangkan from the beginning. Sebentar. Because everything in heaven and earth. Sebentar. All things are done according to God's plan and decision. And God chose us to be His own people to union with Christ. Ya, tapi ya ini memang waktu plan sama decision God itu sudah ada memang hubungan sama Christ. Beginning, because itu memang sudah ada. Ya, memang nama itu nama Christ dalam Kejadian. That is the gospel, right? But this is about grace, the spiritual. Kalau ini soal grace ya, for sure. Kalau soal grace tentang Jesus. Ya. Tapi kalau penciptaan rencana Tuhan waktu permulaan sekali, itu kan permulaan maksudnya permulaan creation of human, right? Yeah, true. But do you know that actually the human manusia sudah ada masterpiece of God's work. Why is he the masterpiece? Ya, lah itu saya kira jawaban God's word itu. Itu yang mungkin saya tanya sama siapa itu saya tanya terjawab. Itu God's word itu John itu. Yeah. Jadi God is word. God is word, correct. Ya, nah itu susah dimengerti. Jadi itu memang jawabannya itu saya kira. God's word is God or God is word. Yeah. Yeah. He is word. Okay, thank you. Yes. Okay. So I think we are done for now. Maybe there are some people who wants to share. Ya, saya cuma mau tambahin dikit ya, Ana ya. Ya, boleh. Ya, gimana itu? Ya, Kejadian 1 ayat 1, 2, 3 ya, saya baca. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi.
Bumi belum berbentuk dan kosong. Tadi ada Allah ya satu ya. Ya. Gelap gulita menutupi samudra raya dan roh Allah. Roh Allah itu Roh Kudus ya. Melayang-layang di atas permukaan air. Ketiga, berfirmanlah Allah. Firman. Ya, Yesus firman. itu adalah firman yang hidup. Kalau Alkitab itu firman yang tertulis. Ya. Jadi di sini dalam 1, 2, 3 sudah ada 3. Ada Allah, ada roh Allah, ada firman Allah. Ya. Lantas kita teruskan 26. Berfirmanlah Allah, baiklah kita. Ini kan ngomong kita, enggak saya gitu kan. Jadi emang mereka kan selalu kita dengar 1 Allah, 3 pribadi. Ya, jadi 3 pribadinya itu. Jadi 3 pribadi, tetapi 3 pribadinya itu sehakikat dan setara. Itu yang kita bilang 3 Tuhan, 1 pribadi. Nah, mengapa kita bilang 1? Kan kita selalu Tuhan Maha Esa, 1. Nah, 1 itu di dalam bahasa Ibrani, ini gaya ya. Bahasa Ibrani itu ada 2. 1 tuh Esa, itu dari Ehad. Esa di Ehad itu kesatuan, united, bersama. Yang kalau 1 cuma 1, itu kayak Yesus anak tunggal Allah, itu Yahid, itu tunggal. Tapi Allah kita tuh Allah yang Esa, jadi 3. Gitu. Itu saya cuma mau kasih. Nah, sebetulnya kayak dalam kata-kata Tuhan, ini kan juga dikatakan waktu di Kejadian 1 ayat 24. Sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya sehingga keduanya menjadi 1 daging. Ya. Nah, ini kan Tuhan ngomongnya 1, tapi kan saya sama Steve masih 2. Saya bisa ke kamar 1, Steve bisa ke living room. Kita kan 2, tapi di mata Tuhan itu 1. Jadi ini maksudnya Tuhan dengan Esa tadi yang adalah kesatuan, united. Gitu. Jadi emang dari permulaan sudah ada 1 Allah, 3 pribadi. I hope. Jadi ayat 26, 24 sama 26 ya. Saya baca lagi. Oke, ya. Yang 1 daging itu Kejadian 1. Bukan yang 26 tadi. 4 and 26. Oh, 126. Ya, 26. Makanya kalau kita lihat ya, 26 dan 27 ya. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Kan? Supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut, itu semua. Sekarang 27, maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya, nggak gambar mereka. Padahalnya itu kan 1 kan, itu kan kata kalau ngomongnya kan 1, tapi padahal waktu di subjeknya kan dibilang kita. Jadi itu makanya bahasa Ibraninya itu kata ehad itu kesatuan, yang united. Allah, Anak dan Roh Kudus. Emang saya tahu ini semua pada bilang kan susah, cuma ini saya cuma ngasih. Ya, terima kasih Eng. Ya. Oke. Sebenarnya udah selesai ini pertemuan kita dan saya sungguh berterima kasih bahwa Anda semuanya aktif ikut berpartisipasi karena inilah menjadi keinginan lansia bahwa kita itu aktif mempelajari, aktif mengerti, dan bisa nanti berbuat supaya kita bisa bertumbuh dan supaya kita bisa berbuah. Amin. Dan sekarang saya silakan barangkali Jane mau ngomong. Jane, you have anything to say before we close with a prayer? Tina. Yes. Can I say something? Oh, of course you can. Ya, saya ngambil kesimpulan itu dampak dari karunia Tuhan itu, janganlah kita ini diperbudak oleh si iblis. Oke, because we get already dikasih karunia dari Tuhan, jadi kita sebagai anak-anak Tuhan yang udah percaya, so jangan kita diperbudak lagi oleh si iblis.
Okay. Sebenarnya bukan aja diperbudak, tapi si setan sekarang ini lagi roaming around in this world, you know, and especially this during pandemic, it's very bad, right? Jadi janganlah kita dipengaruhi oleh kabar-kabar yang negatif. Sebenarnya kita itu disimpulkan lagi ya, Mate. Artinya begini. Kita itu sudah diperlengkapi oleh Tuhan dengan kuasa untuk menolak. Betul. Cuma itu aja. Kita itu mesti tahu, oh kita ini anak Tuhan. Kita ini punya kekuatan untuk menolak. Jadi kalau kita dengar berita-berita begini begitu, kita goncang, itu artinya kita itu udah dalam pihak mau menuju ke dunia lagi. Tapi kita udah diberi kekuatan, diberi udah kuasa untuk dapat menolak. Jadi stand firm in the word. Yes, amen. Amin.